Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta atau yang mewakili. Para pejabat fungsional di lingkungan DPMD Provinsi Jawa Barat dan juga fungsional di lingkungan Pemda Kabupaten Purwakarta, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang kami hormati Kepala Desa Mekarjaya beserta jajaran, kemudian para tokoh adat Kampung Ciseru, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiara Pedas. Yang kami hormati juga para tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, para pendamping Posyandu Juara, kemudian para patriot desa, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara monitoring dan evaluasi desa terpadu yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiara Pedas. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua lapis ya, dua lapis. Mangga bikin dua baris nggak apa-apa tuh teteh. Yang ini maju, yang ini nggak apa-apa. Dua sap. Teteh maju aja. Supados katingal rempeg. Ya. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya merupakan sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan ya Bu, Ibu Lisa, mangga Ibu. Sok teman-teman gabung dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu dulu sampai duduk dulu semua, sampai ajak dulu semua. Maju Bager. Nah. Iya, izin Pak Kuwu, Pak Kabid. Sini geser. Boleh. Geser lagi, kayak gitu geser. Seperti yang Pak Kuwu lihat, Pak Kabid mungkin setelah reng-rengan dari DPMD Kabupaten Purwakarta, saya tidak akan mengulangi kembali ya Pak yang sudah saya sampaikan, tetapi ini buat Pak Kuwu, buat Desa Ciseru. Kita ketemu lagi ya Pak Koko, kemarin terakhir kita ketemu di Forum Silaturahmi Tepang di Bandung. Kita kumpul terkait dengan forum masyarakat hukum adat. Ibu-ibu, bapak-bapak, izin saya perkenalkan, saya Lisa Pak. Kebetulan pada hari ini Pak Kepala Dinas DPMD Provinsi, Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Barat tidak bisa hadir Pak, karena pada hari ini beliau menjadi narasumber pada webinar di Unisba. Kemudian tadi ada tamu kedatangan dari Bapeda, sehingga beliau tidak bisa hadir. Sehingga kami mewakili. Biasanya Pak Koko iya teh opatan kabit nanti dongkap sadayana Pak. Tetapi hari ini Bapak lihat sendiri kami membawa pasukan cukup banyak, Pak. Jadi tidak main-main pada untuk bulan puasa. Ya tadi Abri badai ngarios gitu untuk bulan puasa. Ya punya minimal mah supan-supan ya punya. Supan jagung teh bentuknya beas-beas kan gitu. Ayah. Kan bedak mau dibantu. Padahal dah persiapan. Tenang Pak, mau kewajiban tenang. Yang penting mah orang ngobrol we wajibna. Ya kita diskusi ngobrol. Teu kedah seueur nanaon Pak. Abdi nyadak seueur rerencangan di DPMD Provinsi 4 bidang sadayana sareng sekretariat aya ti perencanaan. Mereka tugasnya menyusun rencana kegiatan terkait dengan DPMD. Hasil dari kita berkunjung seperti ini salah satunya. Kemudian ada 4 bidang, ada bidang saya sendiri, bidang KPPM diwakili 5 orang. Kemudian dari bidang PPD juga diwakili Pak Tono dengan timnya, saya ada Pak Jul, ada Bu Agusti beserta tim. Kemudian dari bidang POEM ada Bu Heni dan timnya,
ada ewok ya, betul ya, ada ewok dan ada Firza dan segala macam seueur Pak. Jadi yang terakhir ada bidang bina desa yang memang mengelola tata kelola pemerintahan desa Pak. Itu juga ada satu tim. Dan ada tim dari Gerai Berdesa Pak Koko yang hadir juga hadir untuk belajar. Tujuan kami untuk datang beramai-ramai Pak, kami juga mendatangkan pasukan kuning kami, yaitu ada pendamping Posyandu Juara, tadi juga ada Patriot Desa ya, Pak Kadit ada di desa Kembang Kuning dekat dengan kota, tapi mereka tidak ikut hadir di sini. Kemudian juga ada rekan-rekan dari Humas Pak yang akan mengabadikan semua, mendokumentasikan kegiatan kita di Purwakarta. Kegiatan Monef Terpadu Pak Kuwu ini adalah Monef yang memang digadang-gadang menghadirkan semua bidang dari DPM Desa. Mengapa semua kita hadirkan? Biasanya kan Bu Agustino nyalira kadianya ada urusan selalu ada. Ayo mantep Pak. Jadi sadayana urusan desa, semua bidang hadir di sini. Jadi kami intinya adalah ingin belajar Pak dari Cisereh apa yang bisa kita ambil sehingga kita punya yang namanya Gerai Berdesa Pak. Jadi ada Gerai Berdesa di mana itu merupakan forum komunikasi antara desa dengan provinsi Pak, atau DPMD kabupaten dengan provinsi, apa saja yang terjadi di dalam desa, baik di tahapan pembangunan desa, baik pembangunan dari segi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan di aspek lingkungan. Karena kita lihat bahwa desa Cisereh itu Pak, desa Mekarjaya. Ciserehnya kampung ya Pak ya. Kampung Cisereh, desa Mekarjaya itu indah. Dari mulai kami masuk, pertanyaan besar saya, jadi ayah kenehnya di Purwakarta teh sugan teh ayah gitu ya. Memang ternyata kita yang kurang pergaulan yang dari provinsi. Jadi hadir dari depan itu luar biasa potensi yang dimiliki oleh desa Mekarjaya. Nah, di Gerai Berdesa nih Pak Kuwu, ini intinya adalah bagaimana kita bisa bertukar informasi antar desa. Nah, seperti itu juga yang tujuan kami datang ke Mekarjaya Pak. Karena Mekarjaya itu punya keistimewaan bagaimana menghadirkan atau bisa menghadirkan budaya. Ada itu menjadi salah satu potensi desa. Nah ini yang kita bisa diskusikan nih teman-teman. Mangga teman-teman sekarang ini Pak Bade seerna rosang Pak Kuwu jangan sawarna. Nanti Pak Kuwu bisa cerita bagaimana apa yang dimiliki oleh desa Mekarjaya, bagaimana bisa Bapak melestarikan budaya gitu ya sampai bisa turun temurun. Jadi kalau teman-teman lihat kandang yang di depan itu umurnya sudah 300 tahun dan ini dimainkan oleh secara turun temurun ya Pak ya. Yang memang sudah ada sesepuhnya tuh di belakang yang pakai anduk biru itu hampir umurnya hampir 100 tahun. Nah ini yang bagaimana beliau-beliau ini bisa menjaga gitu ya, bisa menjaga warisan budaya ini tetap langgeng di mana banyak sekali hantaman modernisasi di luar sana gitu ya. Jadi teman-teman bisa bertanya, bisa diskusi nih bagaimana Pak Kuwu sendiri juga sebagai kepala desa, juga sebagai tokoh adat bisa melestarikan dan menjamin nilai-nilai budaya itu tetap ada. Dan kita tahu kita nggak bisa bohong bahwa kita itu berangkatnya semua dari silsilah, dari asal usul kita. Kita punya asal usul yang memang kita nggak bisa pungkiri dan itu harus kita jaga. Nah inilah kita contoh lihat bagaimana di desa Mekarjaya ini atau khususnya kampung adat Cisereh ini bisa mempertahankan nilai-nilai itu. Nah mungkin sepertinya bisnisnya ada di KPPM, tapi enggak. Ini bisa teman-teman silakan tanya karena Pak Kuwu ini juga sebagai tokoh adat, juga sebagai kepala desa di sini. Jadi silakan teman-teman bisa lihat kebersihan dari awal sampai ke sini itu bisa lihat bagaimana lingkungan di sini bisa tertata dengan rapi. Dan ini gimana beliau ini menjaga bahwa tatanan ini menjadi satu kebiasaan masyarakat desa untuk menjaga kelestarian lingkungan di desa Mekarjaya. Intinya mah bade belajar Pak, teu aya penilaian, teu aya evaluasi, hanya belajar dan kita ngobrol banyak. Mungkin saja Bapak dapat masukan juga dari teman-teman kita dari provinsi, mungkin juga kami juga dapat banyak dari Bapak sehingga kita bisa melengkapi, sehingga bisa membawa desa Mekarjaya ini menjadi salah satu knowledge management. Jadi kamusnya belajar untuk desa-desa lain dengan kondisi yang sama, minimal bagaimana bisa mempertahankan warisan atau nilai budaya yang dimiliki oleh Mekarjaya. Mungkin itu saja Pak Kuwu, Ibu, kami kembalikan lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berjalan dengan lancar
Jangan lupa kita jangan mengganggu buka puasanya ya. Mari kita bisa selesaikan sebelum. Nah, gitu sih. Juga sebelum buka puasa teh lain jam 6 kirang 10 sanes ya. Kedah emot ya rencangan sadayana. Langsung pertanyaan ditujukan singkat jelas mengenai apa yang kita bawa pada sore hari. Terima kasih banyak teman-teman Bapak Ibu semua dari Desa Mekarjaya tentang Pak Koko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lisa, Bu Agustin, ya, alhamdulillah. Tapi ngarantos bahasa Sunda. Orang make bahasa Sunda ya. Ieu mah sadayana we kum ya di provinsi nu ti kabupaten nu dikepi hormat ku Abah. Ya, alhamdulillah. Ibu kamari cing teh urang ulin ka ditu. Kan Abah teh jadi janji ke lamun ulin ka ditu rek disadiakeun ayeuna mah da bulan puasa ulina wayahna we teu disadiakeun ya. Di DPMD Purwakarta alhamdulillah ya sepusim geuning. Usepnya mohon. Kanggo Desa Mekarjaya alhamdulillah Bu ieu teh riwayat Desa Mekarjaya kapungkurna Desa Kiara Pedes dina tahun 1980 dimekarkeun di Desa Mekarjaya nanging ayeuna teh kadesna teh tos kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, katujuh ya tos dinten 7 kades anu ngalaksanakeun pemilihan minangka apa 2 kali alhamdulillah aya izin Allah gitu ya. Terus salajengna kanggo di Desa Mekarjaya khususna simkuring masih akan mempertahankan budaya-budaya warisan Bu. Ieu mah sanes jijieunnan, sanes ciptaan, sanes buatan istuning simkuring diwaris nyaeta ti luluhur simkuring nu kahiji adat biasa sok ngalayakeun ngaruat umat bumi. Terus setiap tahun sok ngayakeun acara hajat mulud. Terus sok masih dibiasakeun keneh hajat babarik kanggo mapak tahun baru Muharram. Terus masih keneh sok melah pare jangkung ya, pare ner eta disebut ketahanan pangan. Jadi nu digemor-gemorkeun ayeuna ti presiden nepi ka handap nepi ka desa di Mekarjaya mah khususna di Cisireuh di tahun Dukati tahun 20 Dukati tahun sabaraha eta tos aya alhamdulillah warisanana dugi ka ayeuna. Terus diwaris kesenianana ieu teh terbang lain terbang hiber nya kesenian terbang tadi kusim kuring ti awal laguna tos dikawitan da upami ngayakeun acara teh lagu ti awal teh kedah ka akhir teh kedah rengse upami tos rengse lagu eta kakara mangga bade solawatan bade jaipongan bade dangdutan tiasa dilebetkeun dina seni ieu kitu nya. Terus senina tutumulan oge alhamdulillah masih digarap ku ibu-ibu ya ge jika nama geus rada tangteng-trong gitu nya tinggal 2 deui anu bisa tutumulan utama nama meepon sareng mah iyah meureunana kitu nya. Terus terbanganana karesan kawitna aya 3 deui nanging anu saurang mah Pak Aki Kusnadi tos teu tiasa komunikasi nya eta mah. Jadi tinggal ieu 2 andi menurut ieu teh minangka pupuhuna teh ieu teh kagenep gitu ya, kagenep warisan ka enon tahapan kagenep regenerasi kagenep nya dilajengkeun bareng ku Abah jadi ka-7 insyaallah lah berkah payun rek tetep dipertahankeun. Tahu kituna acara anon kegiatan budaya di Cisireuh teh di Mekarjaya intina mah sanes dibuat-buat sauge sanes diciptakeun tapi ieu mah meneruskan kitu nya ngahudangkeun anu tos anu aya tadina ya kesenian ieu teh tos pareum tapi ku Abah mikir nya alhamdulillah intina mah hirup deui. Terus ngalaporkeun oge Bu Kabir nya di Purwakarta khususna di Kiara Pedes desa anu masih ngalaksanakeun adat tatanan budaya bageula teh di antawisna Mekarjaya sareng Parakan Garoke. Kebenaran Parakan Garoke teh teu acan kalebet kana data di dinas. Beuneunan ayeuna mah wayahna we ya abdi ka Wakil Pak Camat oge Pak Wawan ngadugikeun Pak ieu sesepuhna teh Pak Amir sateh namanya teh. Pak Amir Basidin alhamdulillah ku abdi sengaja diulem supados tangkung gamelan. Kita paparan sekilas info sakitu bernya ti simkuring selaku pupuh di ieu desa oge kepala desa oge beuneunan banyak pelaksana adat lah gitu.
Teten kamu kasupuhanana aja pun lanjut alhamdulillah gitu nya meneraskeunana jadi tukang jumpa jampena apa mah tukang ngomongna gitu. Jadi lamun cek dina baheula mah jumpa jampe jauh angkutan kota jauh dekat sama aja abah mah paling bisa kitu hungkul. Mangga ditutup bila itu baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya. Langsung diskusi aja ya Bu ya. Mangga, ada yang mau bertanya? Bu, berapa pertanyaan Bu? Sesi pertama. Mau dilepas aja. Dilepas aja, mangga tuh katanya. Yang penting mas sebelum adzan maghrib udah selesai. Mangga, ada yang mau bertanya barangkali? Sudah selesai. Jam 5 tuh cina. Sok. Mangga. Sebetulnya Pak Kogo ini salah satu tokoh adat. Jadi beliau juga sebagai kepala desa. Jadi diingatkan oleh teman-teman ya. Mangga silakan mau berdiskusi seperti apa. Mungkin nanti Bu Agusin kasih tahu cerita seperti apa di sini, gitu ya. Nanti teman-teman mangga silakan bertanya, berdiskusi. Jadi tiasa naros nusanes pangitennya, abahnya. Jadi nggak harus terkait dengan adat, gitu ya. Tapi kita masuk ke sini, di sini keunggulannya bagaimana. Bisa mengintegrasikan antara desa administratif dengan bagaimana ini terlihat seperti desanya desa adat tanda kutip ya. Bagaimana kita mensinergiskan seperti kalau kita jalan-jalan ke Bali ya, ada dua yang berdampingan antara desa adat dengan desa administratif, hukumnya seperti apa, kemudian bagaimana beliau bisa bisa menyetarakan terkait dengan tata kelola secara administratif maupun secara adat gitu ya. Mangga Bu Agustin cerita sedikit supaya teman-teman dapat gambaran. Mohon. Baik, hatur nuhun Bu Kabid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, mungkin tadi sudah ada sedikit cerita dari Abah ya. Di sini ada beberapa alat musik peninggalan tadi dari leluhur masyarakat ada di sini. Ini ada terbang, tadi usianya juga sudah ratusan tahun ya Mbak ya, ratusan tahun, dan juga masih ada maestronya. Usianya sabaraha ya nama Pak? Anu je 8 gedepan. 8 genepnya, mohon. Dan seni tutunggulan juga masih terlestarikan di sini. Masih ada juga ibu-ibunya yang masih bisa. Nah, ini mungkin nanti perlu dilestarikan juga ya, Abah. Mengajak ibu-ibu yang lain Pak ya Bu ya. Kemudian juga tadi masih ada jenis padi yang asli dari adat di sini. Bentuknya itu tinggi ya, tinggi. Nah, tinggi seperti ini. Ini sebenarnya udah dipotong ya Pak ya. Kalau aslinya lebih tinggi. Kalau mau lihat yang masih berdirinya itu hampir seperti di Bali itu, tingginya bisa lebih dari tinggi saya, melebihi tinggi saya, gitu. Ya. Ya. Nah mungkin ini Mbah dari kebudayaan, seni budaya dan adat yang ada di sini. Sebenarnya kebudayaan dan adat itu berbeda, dua hal yang berbeda. Dan kami dari DPMD ini memfasilitasi dari sisi kelembagaannya. Makanya saya juga menanyakan apakah ini sudah ada lembaga adat desanya. Nah kemarin Abah memberikan perdes tentang pelestarian budaya. Itu dari sisi kebudayaannya, pelestariannya. Nah sekarang dari sisi kelembagaan masyarakat adatnya, ini juga perlu dibuat perdes juga atau SK juga tentang lembaga adat desa. Seperti yang disampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa lembaga adat desa itu tidak harus di desa adat. Dari aset, dari seni budaya dan adat yang sudah dimiliki tadi Abah tadi itu sudah layak dibentuk sebagai lembaga masyarakat, lembaga adat desa. Gitu. Nah untuk lebih jauhnya lagi itu ada penetapan kesatuan masyarakat hukum adat. Untuk itu nanti perlu ada kajian-kajian yang secara ilmiah apakah ini layak untuk ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Mungkin nanti kedepannya termasuk yang dari desa Parakan Karaoke, Parakan Garokdek ya Pak ya.
Ya, atur nuhun. Alhamdulillah saya dapat tambahan lagi ya. Nanti bisa bergabung juga dengan Abah. Insya Allah nanti kita masukkan ke dalam database kami. Artinya kita menambah lagi nih kekayaan kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk dalam forum adat dan kita bisa melangkah bersama-sama mau seperti apa. Nah, apakah kondisi seperti ini Abah punya keinginan menjadi sebuah objek wisata yang bisa dikunjungi oleh banyak orang gitu? Nah, terus BUMDes-nya sendiri kira-kira di Mekarjaya ini berjalan nggak, Bah? Sehingga nanti bisa ada kolaborasi gitu. Kalau berbicara BUMDes, ya istilahnya jalan di tempat. Oh, jalan di tempat ya. Nanti berarti perlu dibina nih ini Ibu BUMDes. BUMDes. Nah, kira-kira tadi gimana, Bah? Di sini mau dijadikan objek wisata gitu? Atau akan pengen jadi desa wisata yang menampilkan beberapa atraksi seni budaya atau tidak boleh misalkan? Karena memang ada yang tidak memperbolehkan. Tujuan kami ya begitulah. Jadi kaharep teh haya abdi oge tos ngarencanakeun bode ngadamel kan wisata budaya. Sepeda gunung. Oh. Trekna tos aya nanging tinggal duit nangkul rencana ya. Dan gini di Mekarjaya abdi ya tos ngalamun mulai masuk tower obat kapal Perhutani, insya Allah Perhutani pas aya widi LMDH atau Ngawidian nah Pak Koko LMDH na gitu. Segala dirangkep. Karena kanggo ngayakeun kegiatan di lahan Perhutani terus siap. Oke, di samping itu meneruskan orang tua membudidayakan tanaman pedas tabu ya abi teh anu di aya disebut program teh ngajual tapi beli gitu insyaallah gitu nya terus pedas merica nah itu yang disebut tanaman pedas perduk dan kan resep kemang ya kami ibu-ibu di Payudun Bumi resep kemangnya di dapot dan kan gemah di tambihan tangkal pedas ieu kemang mah pangaresepna pedas mah aya hasilna dan kan kitu abah mah datang beli pedas kan terus kitu ya dan ieu teh di tiap bumi teh insyaallah abdi tos atos ngalaksanakeun cuman namanya warga itulah aya anu semangat abah selaku semangat tapi kadang-kadang aya nu asal-asalan tapi kadang-kadang aya nu sae ditinggal teh gitu. Kumaha ini sareng ibu-ibu PKK aya ieu gitu aya dorongan untuk budidaya ini pedas. Ya eta oge di lebetna sareng ibu PKK. Dan insyaallah abdi teh ya binangkana mah kaharep teh sareng Pak Tekdes panjang pangharepan gitu nya. Oke, lokasi serang anu ayeuna nu di serangan biasa nya hoyong ngademel jembatan mapai solokan di tengah serang teh hoyong ngademel biasa saung tapi mapai jembatan ibang sana mah kadinya hoyong jantan wisata lah. Kenapa harus jenis ini Pak yang mau dikembangkan? Kenapa pedes? Kenapa bukan jenis tanaman lain? Apa ini aslinya di sini banyak gitu? Di sini apa sudah hanya gadulas 500 pohon anu tos ngaya anu tos ngare. Kan ieu teh kawitna upami di anu asli mah ngare ibu dina tanggal kai. Hanya di ieu ku abdi sareng tiap ieu sareng Pak Ustazanya mana Pak Ustazanya? Atuh. Bae nya. Abdi biasa ngabudidayakeun bibit pedas ieu. Dan ya kecepatan kira pedas. Malihan abdi tos diimpen pawawan sebenarnya 50-an ya pawawan 50 pot ge nya. Kerjasama sareng mahasiswa di STKS Bandung. Alhamdulillah abdi di dina bibitna di mahasiswa masihan potna. Tos aya hasilna. Nembe arayaan ge. Ieu teh tos panen ieu teh nembe bade ayaan di ieu teh. Jadi ini salah satu bentuk pemberdayaannya ya Pak ya? Mohon itu namanya teh pedas perduk. Pedas perduk. Mungkin ya teh kan sikina bijina kembangnya nih.
tos aya siki biji tos asak tos bareurem nya tadi sahur Bu Winda mah lain bareu pasir lain urang perikanan upami tos beureum diala disimpen dina cai atau lebih bade digodog upami digodog upami sakedik digodog hanya hasilna naon rada geuneug upami disimpen dina cai mah nya hasil 10 dinten 10 wengi kita geus tinggal di kitu tos gitu. Saya hasilnya saya buat tiranana. Kita itu program tengah jual tapi yang terbeli dia gitu. Sampai datang upami meser 10 siki sabaraha sare upami tepat nya. Abdi bade dia alhamdulillah tara meser. Itu terbukti. Siap. Marangga Bapak Ibu nu aya bade eta naroskeun. Pak Tono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan Pak Abdi Salam Gatono di BPND selaku penggerak swadaya masyarakat. Intinya, punten izin pemimpin mewakili dari bidang BPD pengembangan potensi desa. Intinya mungkin kalau seni intinya ke ini Pak, adat ya, adat seni ini cukup historis, bukan itu sejarah. Punya religi yang Islami ya Pak. Nah intinya mungkin untuk sudah masuk seni tradisional mungkin ya di Purwakarta. Tapi itu informasi terus di kamana bagaimana baru dia Abi meningal gitu ya di Purwakarta. Nah kita pelestarian dinas pariwisata paling kan terus sering koordinasinya parbut di Purwakarta padanya. Takarsan di bangunan SPK PPT kan enak terus diambil ku pariwisata. Nah, mudah-mudahan dapat memberikan sarana mungkin untuk perkembangan dalam bidang kesenian. Nah, upami informasi ini masih ngadamel teh alat kesenian seperti ini informasi. Jadi paremnya. Jadi tos nu aya diberdayakeun gitu. Ya teh kepungkur abdi nya anu ti awal ya tos teh biasa digunakeun. Nanging alhamdulillah abdi kerjasama sareng Kementerian Sosial aya anu disebut dana kearifan lokal. Alhamdulillah abdi beureun ieu teh meser we ieu teh ti Subang gitu alat. Anu engal teh. Oh. Nah, abi mah hanya ide saja. Upami tiasa kapayun kan hoyong janten desa wisata jadinya. Nah, mungkin seperti ada istilah kangge cindramata lah, minimal yang mini atau kalau sekarang kan banyak cindramata. Nah, ini makanya saran mudah-mudahan tiasa ngadamel kapayun. Itu sementara atau nuhun. Mbak, yang lainnya ada yang mau ditanyain? Jadi intinya ngadamel deui. Ya, siap. Terima kasih. Ketemu kembali Abah Koko. Di ketemu pertama pada waktu di Sunshine ya, waktu membentukkan forum masyarakat adat. Nah, pada waktu itu saya tertarik sekali dengan cerita pare tadi. Saya kepikir pada waktu itu pare itu seperti yang rasanya pahit gitu, payah gitu. Tapi begitu Abah kemudian membawa satu karung isinya pare, oh pare teh padi gitu. Nah, gitu. Nah, saya tertariknya ada cerita yang disampaikan Abah pada waktu itu adalah padi ini bukan padi biasa. Padi ini adalah padi yang diteruskan. Padi luar biasa. Iya, padi yang luar biasa betul. Yang diteruskan secara turun-temurun bagaimana mengelolanya. Bahwa kemudian sampai dengan saat ini padi ini bagi masyarakat di sini adalah sebuah nilainya itu bahwa masyarakat ini mencerminkan masyarakat yang murah hati. Karena waktu itu Abah di acara itu berbagi pare ke kawan-kawan gitu. Iya. Dan saya buat benih gitu. Dan kemudian saya melihat pada waktu itu ini tidak dimaksudkan dikelola untuk kemudian mendatangkan yang namanya uang, tapi mendatangkan kebaikan gitu. Nah, apa sempat cerita juga ada leit, nah, seperti itu. Jadi dihubungkan dengan masalah ketahanan pangan. Nah, ini adalah sebuah nilai yang luar biasa dengan melalui padi. Nah,
bagaimana jalan ceritanya padi ini kemudian menjadi sebuah nilai, itu kami ingin gali dari Abah. Itu sehingga masyarakat di sini menempatkan padi bukan sekedar padi biasa, tapi untuk menanamkan nilai-nilai luhur tentang kebaikan yang kemudian harus dipertahankan oleh masyarakat di sini, sehingga masyarakat di sini mudah berbagi. Tidak ada lagi barangkali masyarakat yang akan kekurangan pangan, itu karena mereka disediakan oleh kebaikan yang ada di masyarakat ini. Nah, kami ingin belajar dari jalan cerita pendahulunya sampai kemudian bagaimana merawat bukan padinya tapi nilai-nilai luhur yang ada di desa Mekarjaya ini, sehingga kemudian dijaga kelestariannya tentang nilai-nilai kebaikan tadi. Begitu apa yang ingin kami dapat, yang ingin kami belajar dari apa? Nuhun. Ya, terima kasih. Jadi kami tetap akan mempertahankan bagaimanapun apapun rintangannya, akan mempertahankan budaya-budaya ini supaya tidak hancur lebur lah istilahnya. Tadi pemerintah berkata ketahanan pangan. Padahal karuhun Bah Koko mah di Mekarjaya bukan pada hari ini, dari tahun 1800 lah ini sudah ada. Ini sudah ada. Makanya pada saat ini kami pun tetap akan mempertahankan dan tetap akan memberikan ke semua orang. Yuk kita, cuman itulah tantangannya. Meskipun orang lain sudah tidak mau, tetap akan menanam padi ini. Begitu Pak. Misalkan jangankan hanya di Ciseureuh, di Mekarjaya, di Kiar Pedas, di Purwakarta, se-Jawa Barat ada yang butuh padi, silahkan datang ke sini. Nggak usah bayar, saya bagikan. Oh, kami begitu. Ini bukan janji palsu, bukan. Ini disediakan. Kalau tahun kemarin kurang lebih punya 1000 ikat segini, 4 feet, udah 1000 ikat. Cuman dari sudah panen 2019, 2020, 21, 22, kemarin tahun 2022 yang 1 leit dapat beras ya kurang lebih 7 kuintal. Ya mohon maaf, ini mah bukan ria ya, insya Allah saya bagiin ke orang-orang Jompo semua, dipanggil semua satu desa ini kumpul di sini, dibagiin sedikit lah. Berikut ya turunan-turunannya begitu. Itulah tujuan kami, bukan saya tidak butuh, saya juga butuh, karena ini amanat dari leluhur kita, haruslah begitu. Karena dulu padi ini dipinjamkan ke dulu itu, tapi sekarang udah nggak mau meminjam padi ini, gitu ya. Daripada dipinjam harus ditagih, lebih baik ya dikasihkan aja. Begitu barangkali Pak. Insya Allah mudah-mudahan warisan ini dari leluhur kita ya tetap saya akan jaga yang sekuat tenaga maupun bagaimanapun rintangannya. Barangkali begitu Pak. Satu lagi Pak. Bagaimana cara kemudian merawat daripada padi ini supaya kemudian masyarakat menempatkan padi ini menjadi bagian dari dirinya, dari masyarakat yang ada di desa ini, di desa Mekarjaya. Jadi kalau kita cerita tentang padi ini barangkali ada namanya ya. Saya belum tahu nama padi ini apa yang khusus secara lokal di desa ini, sehingga orang tahu oh kalau padi ini adalah dari Mekarjaya atau Ciseureuh gitu. Mekarjaya ya gitu. Nah terus kemudian bagaimana padi ini kemudian cara pengelolaannya, apakah kemudian masyarakat juga ikut terlibat berpartisipasi supaya padi ini tidak punah? Ya gitu Bang. Itu apakah ada cara-cara yang dilakukan secara budaya, cara menanamnya, kemudian kapan panennya, ya. Terus kemudian apa itu sempat cerita. Nanti Pak Budi pada waktu nanti panen Pak Budi akan diundang. Nah, ya. Itu kan satu momen-momen sehingga padi ini menjadi tempat yang istimewa ya. Buat masyarakat. Nah, bagaimana ceritanya itu? Jadi begini, kalau tadi supaya tidak punah, memang saya mengajak ke warga itu memang sudah tidak ada yang mau. Karena apa?
karena padi ini kalau dibilang masalah ekonomi jauh. Kalau dibilang ekonomi ini jauh. Kalau rasa oke. Lamun bulan Sawal mah lamun bulan jika geus nyiuk sacukil ge bakal nyiuk 2 cukil deui gitu. Pokoknya bakal deuyeuh lah gitu. Terus menanam, kalau menanam Pak, karena saya punya khusus tempatnya yaitu tanah adatnya. Jadi setiap tahun sekali saya menanam. Setahun panen 1 kali. Ya, jadi setiap tahun misalkan padi biasa, padi gabah, lalu padi ini sekali. Gabah, padi ini. Jadi kalau secara ekonomi, mohon maaf, kalau secara ekonomi sekarang ini memang jauh banget. Cuman saya kan melestarikan budaya, bukan usaha. Tapi melestarikan, nggak mau mulai lah gitu. Jadi tetap intinya kalau di masyarakat mah memang sudah tidak ada yang mau mulai. Karena apa? Panennya kalau padi biasa ini cukup 2 hari, ini sampai 10 hari. Ya karena satu-satu gitu. Ya pakai adik-adik itu. Wah, nggak susah Bu. Kalau pakai adik-adik kan sama. Krek, udah sama, tinggal. Kalau pakai arit sama itu. Jadi nantinya juga ini nggak sama ininya panjangnya begitu. Jadi begitu Pak, begitu tetap masalah tidak punah, saya akan terus. Gitu. Kalau boleh tahu namina teh ya teh siga nami jalmi, siga nami manusia. Kalau itu Pak ner, padi ner. Ya. Kayak nama manusia aja nih, ner. Padi ner. Padi ner. Pare ner. Gitu. Pare ner. Nah ini kalau disimpan di leit sampai berapa lama Kang? Ini sampai 5-6 tahun Pak. Iya Pak. Itu seberapa? Air dan mega 4. Alhamdulillah di Parbun kemarin di Pasihan 2. Nya kirang langkung upami di pul mah duwi ka 1000 gedeng 1000 kieu upami di pul gitu. Tapi kan abdi setiap panen teu kenging 1000 kirang langkung sampai 400 gedeng terus nu disimpenna ya kali 250 300 lah gitu sari teh sa panen ieu ras 2 panen anu kadua na begitu gitu. Upami gitu mungkin ya bade katini gitu. Susah milih anak. Binihna ieu keneh. Misalkeun bade tepara ieu teh ye, bade nu kamari dibilihkeun. Penyemaiannya nggak diirik seperti ini aja. Tapi ini dikeum nya kurang langkungnya sami sareng pade biasa mungkin keluar mata holang tos itu ditek-tek begitu marian tebarna oge ieu mah ku ibu-ibu gitu tebarna oge teu ku bapak-bapak da bapak-bapak mah mah tiasa tebar mungkin janten sanos lumpuh kieu teu aya buru teu aya sebenarnya seperti bini teh karem bini nya upami pare biasa mah pare gabah upami lumpuh disebut teh kerem bini buru teh terjadi ya mah alhamdulillah gitu set gitu 2 cm gitu kan gitu. Malihan Pak Budi abdi saya nggak bisa bahasa Sundanya kemarin itu sebenarnya tujuan saya itu bulan Syawal mau panen mau ada acara mau mengundang berbagai yang dari tokoh-tokoh adat di Jawa Barat cuman sebelum puasa sebelum lebaran pun ini sudah harus dipanen padinya teh karena terlalu matang gitu disebut kalau bahasa Sunda mah ropoh. Jadi hapunten we Budi saya abdi teu tiasa eta janji abdi kawitna mah hoyong gitu nggak ada mah acara itu. Hoyong acara panen bare ieu mungkin pada ya pada non dialajar dibuat lah gitu. Nyobaan. Barangkali begitu, Pak. Siap. Mohon. Kan sekarang teh Pemprov teh juga ada beberapa lead di beberapa kabupaten gitu. Ya. Kan ini ada manajemennya yang harus dipelajari walaupun ini adalah spesifikasi unggulan karena ada beberapa ditanam di beberapa gabah yang biasa
atau padi yang biasanya, Pak. Nah, masalahnya sekarang leuit teh tos dibangun, tetapi ternyata kalah sama ijon tengkulak. Jadi si leuit itu nggak keisi, Bang, ceritanya nih. Ini ada tantangan. Nah, apakah bagaimana gini strategi dari desa untuk bisa mencegah itu, Pak? Mencegah Abah sebagai Pakuwu gitu, mencegah ada ijon-ijon untuk terkait padi ini. Jadi biasanya si petani-petani ini kan sudah disiapkan leuit sekarang, tetapi ternyata leuit itu nggak keisi karena apa? Pas panen itu sudah diborehkeun gitu ke tengkulak. Sedangkan Abah kan punya tradisi yang kuat dan Abah tuh dipegang tradisi itu dan semua masyarakat itu pasti ikut karena apa? Unduh gitu sama tokoh adat. Karena apa? Sieun teh nya bisi aya naon gitu. Cek naon teh cek bahasa barudak ena mah kualat gitu ya. Pamali tah eta bener pisan kaset. Paling gelis bener kan kaset dalalah gitu. Nah, gitu Bah. Apa yang ditanamkan oleh Abah kepada masyarakat untuk memastikan bahwa si ieu teh hasil panen itu kembali lagi kepada masyarakat, disimpan di leuit. Kan hanya mah Abah ya yang punya. Dan saya teh mau tanya Abah teh punya berapa luas tanah yang ditanamkan panen ini, apa beras ini, padi ini. Dan kemudian kalau kata Abah tadi masyarakat mah susah gitu. Sedangkan Abah punya kepercayaan saya mau bagi-bagi itu kan memberikan contoh kepada masyarakat terkait dengan kebaikan ya Bah ya, dengan bagaimana kita bisa berbagi kan ya Bah. Nah, apa Bah kiat-kiatnya supaya si masyarakat itu tidak tergoda dengan tengkulak sekarang seperti itu Bah tantangannya. Leuit-leuit yang sekarang dibangun itu tidak pernah terisi. Itu Bah. Nah, saya tahu heula. Atur nuhun. Memang Bu Kabid abdi tadi tos nyariosnya. Jadi tetap anu kudu boga inisiatif ya tetap anu tadi teh pribadi orang yang dituangkan itu. Naon margina di dieu ge sami ku. Di dieu ge sami. Ya. Abdi henteu moal istilahna bibikinan. Di dieu ge sami hanya tadi teh kemauan Abah seperti ini, adat berjalan, petani anu modern oge berjalan, ya menyisihkan waktu aja untuk setiap tahun menanam padi ini. Tapi kalau di masyarakat mah di Mekarjaya pun di Cisireh ya memang sudah tidak ada lagi, begitu. Cuman Abah aja, gitu. Hanya Abah tetap menyediakan barang siapa sahawai jelema anu khususna di Cisireh ulah pika aya kecap teu boga beas jang ngejo poe ieu. Itulah tujuannya. Ngerti nggak? Ngejo ngejo teh sak nyangu masak nasi gitu. Jangan sampai ada orang pada hari ini kekurangan beras terus mau kemana apalagi sampai nyuri, silahkan datang ke Abah aja begitu. Ini jangankan untuk kampung Cisireh ya. Luar daripada kampung Cisireh desa juga pun silahkan. Makanya dulu kawan-kawan dibagikan. Iya itu, makanya kemarin dibagikan. Satu ini bisa jadi 10 hektar nanti ke depan. Begitu. 1 hektar itu kurang lebih sama 30 kilo Bu. 1 hektar menanam ini 30 kilo gitu ya. Jadi kalau nanam ini nanti kedua kalinya bisa jadi 10 hektar lah gitu. Iya gitu. Varietas ner. Umurnya, nah ini yang warga tidak mau karena dari tanam dari sebar kurang lagi 5 bulan, 4 bulan dari sebar sampai panen. Kalau padi biasa hanya 90 hari kan. Nah, itulah. Tapi dengan hukum adat dengan meneruskan amanah tetap akan dipertahankan. Begitu aja Bu. Barangkali ya di sini juga saya tidak akan bilang oh di sini begini. Tetap di sini sudah sama di mana-mana. Meskipun dibikin leuit dibikin ini, tapi leuitnya gudang atau leuit Bu? Leuit. Yang gini. Iya, yang kayak jadi belakang itu. Kosong ya.
Ya itulah, jangan sampai, ya barangkali dari Abah juga jangan sampai mubadir lah. Nah ini ya, sian, alhamdulillah sian. Jadi anu kosong soten ayeuna kamari tos diangkat. Insya Allah mungkin panen di Isiandi pinuh deui mungkin opat oge aya di. Ya, mangga. Ya, kumaha carana gitu. Iya, harus ada itulah adat yang dipertahankan. Iya. Karena di Purwakarta barangkali konsepnya leit hanya ada di sini. Si Kabupaten Purwakarta dari 17 kecamatan leit hanya ada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kirapedes, si Kabupaten Purwakarta. Garokek sudah hilang. Padahal dulu mah Garokek sama Cisireuh teh sama satu kampung. Karena apa? Upami aya adat, aya acara mulutnya di Garokek teh Bu mapah ka dieu teh. Da sabab kolotna orang non kolotna warga teh kolot keneh urang Cisireuh. Matak ti Garokek teh ngabring, ti Garokek ti Cibeureuum nya, ti Bongas, ti Cikadu. Upami aya hajat mulut teh datang beri. Teu kudu di handphone, teu kudu di bejaan. Da kolot geus apal. Oh, pasti hajat mulut di Cisireuh teh tanggal 27. Da bulan teh tos ditantoskeun teh apa. Teu kudu diongkosan, beda jeung ayeuna gitu. Bagoko ka Bandung teh pan nanyakeun balikna ongkosnya sabaraha. Heeh, padahal geus ngeunah sare di hotel. Saur bulurah teh mah Bu, di imah mah bak-bak bubruk cenah di hotel mah kasur lagi kuat duali eta. Heuh, mun bisa mah jeung bulurah ka dieu teh cing. Tong palurah wae sare di hotel teh cing. Barangkali Bu begitu Bu. Mun enggak. Siap. Karena ieu tempat saya paling dieu. Siap. Punten Mbak, ada pertanyaan ini kan ini di sini tuh kebudayaannya turun temurun. Nah kalau kita lihat kan punten bapak-bapak sudah mulai sepuh-sepuh gitu ya. Nah bagaimana untuk melestarikan budaya ini untuk generasi berikutnya itu seperti apa untuk melestarikan kebudayaan seperti ini. Jangan sampai nanti ketika mungkin 1, 2 tadi ada yang sudah sakit saja mungkin sudah tidak ada gantinya. Nah bagaimana untuk melestarikan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai kesenian seperti ini mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya, terutama kehidupan perekonomian mereka, mengembangkan potensinya seperti apa. Apakah ini mempengaruhi juga gitu kebudayaan seperti ini masyarakat terhadap kehidupan masyarakat? Apakah seperti tadi sudah mulai luntur hanya di lingkungan sekitar Abah aja gitu yang menjadi terpengaruh dengan ini gitu? Nah, enggak gitu Pak Hendra. Mohon kalau untuk kalau meneruskan regenerasi selanjutnya ya memang apa ayeuna tetap bade istirahat dilari. Nah soalnya karakterna kadah ditinggal orang teh karakterna resep sendiri. Ya Insya Allah itu barangkali itu memang bisa juga di sana gitu. Ya alhamdulillah untuk regenerasi sedikit-sedikit meskipun belum mendalami punya anak satu bungsu. Kalau berbicara mah seperti Pak Koko lah kesedewih lah gitu ya, baru keluar SMA oke gitu terus diajar dia bicara. Cuman kalau dimasukin ke umum begini belum bisa seperti khusus begini, belum bisa menerima gitu. Malahan kemarin Insya Allah di DPMD kan ayah ya kemarin teh Pak Wawan itu anu di DPMD teh pemuda sanes, pemuda pelopor. Nah karusan ku abdi barangkali abdi langsung didorong, ayo ikut supaya tahu mengambil sami deh masalah tentang budaya gitu. Insya Allah
terus hiburanana kapungkur mah ieu teh hiburan teh nya dianggena teh dinu naon atuh dinu nyalametkeun orok dinu panenan upami enjing bade panenan teh itu make terbang gitu. Nah, jadi upami sanes sasi sauma ieu teh dipayun teh bakakak nya tumpeng rupa biasa we seperti kebiasaan orang tua dipakai gitu kan sebab ayeuna mah ada bulan puasa bisi kabita apa kejojo poho we kedua we kana bakakak gitu nya tapi upami sasi-sasi biasa mah gitu insyaallah gitu. Jadi masalah hiburan ieu teh memang ku anak-anak muda udah tidak dididik lagi. Tapi insya Allah nah kalau di Mekarjaya ingin juga nanti kapayu teh hoyong ti SD abdi ngalebetkeun ieu kasenian ieu teh. SD teh minimal kelas 3 sudah mengenal budaya ieu oge tos biasa ngalaksanakeun gitu. Insya Allah kalau gitu. Gitu. Kalau di Mekarjaya khususnya. Jadi ulah pika punah lah intinya. Gitu Bu. Oke. Salam. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya pernah dengan Bu Agustin ke salah satu kampung adat ya, di situ ternyata ada larangan-larangan gitu ya Bu Agustin. Katanya ASN mah nggak boleh masuk ke sini, coba gitu ya. Nggak tahu baheulana kumaha eta ASN. Nah, mungkin ada larangan-larangan nggak gitu di kampung ini. Yang pertama itu yang memang harus tetap dijaga gitu ya. Terus yang kedua kan ini semacam aset gitu ya, ada terbang, ada kegiatan-kegiatan lokal yang misalkan dari pare gitu, terus masuk juga misalkan kegiatan-kegiatan rutinitas untuk adat dan budaya yang lokal di Mekarjaya ini sudah terdokumentasi belum ya, supaya maksudnya diinformasikan Abah. Jadi mudah-mudahan sih bisa dipromosikan jadi wisata tadi ya, desa wisata. Itu doang. Ya. Terima kasih. Jadi nggak bisa bahasa Sunda ya Pak? Ngerti bahasa? Biasa. Atur nuhun. Kamu larangan. Memang dulu Pak. Dulu lamun pejabat teu meunang monok di Cisireuh. Satu. Teu meunang monok hade ya janten kolot baheula mah bahasa teh siloka kahiji baheula lamun pejabat teu meunang monok di Cisireuh lamun aya kagiatan di Wanayasa komo di Purwakarta sedengkeun lamun reka pasar wae baheula jam 2 peuting geus mangkat mamau obor 3 obor pareung misalkeun baheula aya pejabat monok di Cisireuh ya kudu aya acara jam 8 di Wanayasa we geulanya pasti kaberangan. Tah eta teu meunang monok teh sabab baheula can aya motor jeung can aya mobil. Bingung betul. Atur nuhun Pak Lurah Pesanggerahan. Aduh, mangga di atas. Taetan kahiji. Terus anu kadua monok teh salaresna lain sare. Lain nginep. Jadi ulah monokeun kalakuan nya jadi pejabat teh ulah teh bener lah lamun teh amah camat ulin ka dieu ulin karana tekan Pak Usep ulin karana ka dieu ye bari jeung teu dikawin di kaparawan lah nya amang ka Cisireuh nah der teh tibang ulin hungkul darasa maneh pejabat teu dikawin teu dibeberes teu itu ini tak eta teh nu disebat teh monokeun kalakuan jadi ulah entong boro-boro di Cisireuh meureun di Purwakarta ge lamun di Bandung oge lamun monokeun kalakuan mah ulah jadi maksud dan tujuanna ka dinya nya dan kolot baheula nu disebutna teh kirata nya kira-kira tapi data gitu porsi cokorna di sisi meja di tiap nu rame-rame pasti aya sedangkan kolot baheula bahasana loba nya
bahasa kolot baheula geus teu kahitung. Ah meureun Bah Koko mah ulin kadinya seten aya nu di anjing cai. Apal teu tah? Aya nu di heroan. Aya anjing cai teh sero. Aya nu di heroan. Eta bahasa Sunda nya. Urang Jawa Barat loba nu teu ngarti. Ah, mudah-mudahan we sing kapal puh nangtung. Ai palupuh nangtung teh bilik ulin kadinya teh sugan we kapimilik jadi binantu. Eta teh bahasa-bahasa Sunda eta teh. Aya nu di anjing cai, aya nu di naon? Anon aya naon teh simeut teh naon teh? Naon? Sanes. Nah pohon teh aya naon teh anu di Supadulang. Nah, aya nu di Supadulang cenanya di Supadulang teh kejo. Heeh, sugan we urang dibere dahar gitu. Eta teh bahasa-bahasa teh kitu nya bahasa-bahasa Sunda teh memang bangga nya aya nu dibebenyokeun kitu nya sugan we cenah aya nu di Supadulang kejo aya nu dibebenyokeun maksudna mah kadinya. Teras larangan-larangan memang kapungkur di Ciseureuh nya bisakeun nanggo ieu nakolisung tutunggulan aya amanat di Sepuh Simkuring poe Senin poe Salasa poe Jumaah teu meunang nakolisung untung poe Rebo biasa engkin naon sababna entong boro-boro kitu nya pasti upami poe Senin we ye bisakeun aya tamu trong we kana ye pasti aya nu ngahaok we pasti gitu eta geus janten kebiasaan cerita geuning ku naon ah teu kudu hayang nyaho tapi ge teu nyaho nganu penting mah teu meunang we Senin Salasa gitu baheula mah pan ngaluarkeun parete poe Ahad poe Rebo poe Kemis aya mah poe Ahad ngaluarkeun poe Senin ngaluarkeun heuh beak atuh mah poe dikeluarkeun tah eta larangan. Terus aya deui larangan nyebut di dieu di lembur Ciseureuh nya nepi ka ayeuna dipertahankeun teu meunang nyebut gagang. Aya mah metakeun. Ni apa eta nyebut aya mah metakeun. Misalkeun gagang pacul, gagang parang, gagang bedog di dieu mah teu keuning. Kedahna pacul goran, bedog perah, parang perah. Kebiasaan rata-rata gagang pacul di dieu mah teu keuning. Naon cenah eta ah teu nyaho lah kitu we da teu dibejakeun cekolotna kitu nya. Terus kana entik di dieu poeahna lamun geus mun rek nyemah we teu meunang nyebut batok kalapa. Aya larangan di dieu. Kedah entik kalapa. Entik ya. Jadi lamun orang Jawa mah mau bisa nyebut entik. Entik. Paling bisa batok kohok wadah huwut. Batok kohok wadah huwut. Caten larangan-larangan memang aya kitu nya. Nah, abdi kapungkur jadi dongeng, jadi riwayat tepi ka ayeuna tukang urang kali saha aya KKN ti Bandung ti IAIN nuju IAIN ya sanes UIN IAIN tahun 84. Abdi lampu oge teh acan aya listrik. Apa saya abdi ngawengi numpang lampu we. Teu teh hayang caang budak batur nya ti kota datang ka dieu. Aya salah sahiji margi abdi sok naros. IAIN pasti orang Islam kabeh. Ieu di mana MU, ieu Muhammadiyah, ieu Persis, geus tong kudu loba carita. Ayeuna mah urang bareng. Itu nya, abdi sok kitu sok asa. Sabab bisi engke ditaroskeun teh mah. Nah ieu mah kieu salat subuhna teu kunut. Oh, tong jadi permasalahan yuk we. Aya salah hiji urang kali Pak cenah di Ciseureuh sok aya maung. Cenah maung teh cenah maung karuhun komo karuhun mah teu bohon maung gitu kukuh kumaha nyariosna anjeunna abdi mah hayang amprok can hayang tepung ulah kitu abdi keukeuh ulah kitu di kenging mah teu kenging kitu dina sakali bangsa anjeunna nyarios tah alhamdulillah teh sanes bumi nya imah lah ai bumi baru kudu halus tah pas si burang kali teh calik tah dina jana eta main kan kieu dilepet isuk-isuk risuk aduh wengi mah aya mah meong
geding naon percaya bener sumpah demi Allah malihan bumi abdi teh ya butut-bututnya nya da bumi da anu tingkatan mah itu Haji Asep Mansur jadi bisa ngaku ieu we ya pas anjeunna emut saur teh panto ka payun teh teu acan ditulakan begitu emut anjeunna bade dulakan panto ka payun kepada itu dasar mah jadi gitu nya saur teh pas aya di kieu we cenah depi ka gering kan abdi mah depi ka ayeuna keukeuh teu percaya gitu teu percaya nya memang ku abdi ge di pasihan gitu mah di pasihan ulah kikituan di dieu mah hadenya kieu tos we cek urang dieu kieu wah embung abdi mah keukeuh we embung da akhir mah neng tah model teh kitu malahan di lumur teh teu meunang heheotan bari we teh nyakomo nya nek naon ulah gawe heheotan usaha tuh maksudna mah kadinya hati di Cisireuh mah mau di tengah lumur teh ulah sok heheotan digawe da batur mah bareto mah teu aya beurang atuh kulum perang murang kali budak mara teh teu aya istri ka sawah sadayana begitu jam 3 beer gitu tah kitu Pak istilah pamali nya istilah larangan memang ya gitu nya aya dokumen tos aya di website atos tos aya di website desa YouTube tos aya insyaallah oh caplok hiji atur nuhun Bu mangga benten we ya ieu mah benyon ya mohon mangga salit Pak Kades pertama tadi jargon anu cek abdi memang sangat menariknya tengah jual temeli jadi lamun bahasa nasional mah ketahanan pangan jadi cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan mudah-mudahan jargon dia ya bisa diadaptasi oleh banyak pihak lah tengah jual temeli untuk khusus Jawa Barat. Narasi-narasi yang ingin saya sampaikan sebenarnya juga nanti masuk ke teman-teman atau rekan-rekan dari DPMD provinsi. Ini masukan dari teman pendamping desa sebenarnya. Pak Lurah, Pami daerah Kiara Pedes, rata-rata sisirnya kan mina panggungnya. Ayeuna mah tos teh aya. Nah, itu. Ayeuna tos teh aya. Salah satu yang menghilangkan rumah panggung itu adalah program Rutilahu. Itu. Jadi ini masukan buat pemerintah ini dari Pemda ini. Masukan buat pemerintah bahwa program Rutilahu itu ya adaptif lah dengan keadaan di desa. Kalau memang dulunya rumah panggung dan itu rumah adat, jangan dirubah karena program Rutilahu. Jadi sehingga di Kiara Pedes ini salah satu khas adalah rumah panggung. Mudah-mudahan bisa terpelihara. Apalagi kalau mudah-mudahan Desa Mekarjaya ini nanti ditetapkan sebagai desa budaya, gitu ya, desa budaya. Tradisi rumah panggung itu bisa menjadi salah satu ikon di desa ini. Nah ini mudah-mudahan menjadi catatan juga buat teman-teman di pemerintahan bagaimana regulasi bisa berpihak kepada kepentingan kebudayaan di masing-masing desa. Itu. Nah terus kemudian juga terkait masalah regulasi Bu Agustin ini memang ya kebijakan pertama ya kemauan dari pemerintah ya mudah-mudahan atraksi bukan atraksi kebudayaan terbang ini bisa diatraksikan di momen-momen pemerintah ya gitu ya momen-momen perintah misalnya DPMD hajat gitu ya nanti dibuka dengan ini dan juga bisa menjadi penghasilan tentunya kan dipanggil ke DPMD provinsi di hajat provinsi di sana 50 juta mah menang pulang deh Bang. Nah itu dari begitu juga di Kabupaten Purwakarta. Itulah bagian dari yang namanya ya keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan budaya di masing-masing daerah. Jadi jangan sampai nanti di Purwakarta nampilinnya kesenian dari Subang gitu ya. Gitu. Atau misalnya di Purwakarta nampilannya kesenian dari Arab gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditampilkan. Itu terus kemudian terkait masalah regulasi LKD dan LAD gitu ya. Kalau LKD mungkin sudah terbiasa lah di desa, tetapi kalau bicara lembaga adat desa, regulasi cantolan dan segala macam mudah-mudahan ini. Tapi jangan dipusingkan desanya oleh hal-hal administratif Bu Agustin gitu ya. Jadi mungkin juga teman-teman pendamping desa nanti bisa memfasilitasi desa untuk menerbitkan regulasi-regulasi yang terhubung dengan
kebijakan-kebijakan adat dan budaya yang ada di desa ini. Nah, terkait masalah dana desa, jadi kebetulan saya dari pendamping dari tenaga ahli Pak. Jadi ada SDGs ke-18 yang namanya Kelembagaan Desa Adaptif dan Budaya Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Ya, ini yang disebut budaya desa adaptif. Jadi memang kebudayaan desa yang memang disinkronkan tadi Abah tanya. Nembangnya kudu tamatnya banyak. Begitu lamun laguna tembangna dimulai kudu beres berarti banyak. Gitu, tidak boleh sapotong gitu. Tapi terus beres mah boleh dengan lagu-lagu yang lain. Nah, itu yang disebut adaptif. Nah, terus kemudian juga mungkin pakaian, penampilan dan segala macam. Mungkin juga iya Bah, nanti bisa Abah direnovasi menjadi sebuah tempat performan atau tempat pertemuan. Eta hayang nama ngatu baripok. Itunya mudah-mudahan mungkin Bu Lisa bisa mengambil sebuah kebijakan memberikan bantuan ke desa Abah di sini, atau mungkin Abah bisa menggunakan dana desa yang ada. Boleh Bah. Jadi karena itu tadi ya mencapai SDGs ke-18 dalam rangka yang namanya budaya desa yang adaptif. Jadi boleh Abah misalnya menganggarkan dari 100 juta, 200 juta sih, nah memang, tapi jangan menghilangkan kearifannya, keasliannya, dan kemurniannya. Nah, termasuk juga pengembangan varietas padi ya Pak, itu ya, nanti ada riset dan mengembangkan ilmiahnya. Jadi tadi kita diskusi dengan Pak Budi gitu, Saudara Abah ini tidak manfaat secara ekonomis. Betul. Tapi saya yakin kalau ini diangkat dari sisi ilmiahnya, dari sisi budayanya, bisa lebih mahal harganya dibanding pada biasa. Memang kalau dibilang harganya bisa lebih mahal. Ya. Sekarang pun begitu. Ya, karena tadinya rasana kumabah, rasana lebih dari yang lain. Tadi kan bulan satu punya kelebihan, terus kemudian punya nilai budaya, punya nilai kelangkaan. Sekarang aja misalnya bare kieu dengan pare apa tadi Bang? Ner. Nah, pare ner dengan pare pare-pare yang lain lah gitunya. Pas Raja Lele misal gitu ya, pasti lebih enak pare ner. Nah, tinggal nanti barangkali dibantu oleh teman-teman dari DPMD marketingnya gitu Pak ya, packagingnya, terus kemudian nanti brandingnya itu bisa menjadi lebih mahal. Nah, kemudian nanti dipamerkan kan gitu Pak ya. Nanti dipamerkan, nanti kan ada tempat pameran lah di mana gitu disertakan untuk diperkenalkan kepada halayak. Nah, sehingga tadi saya kurang setuju lamun nanam iya tidak akan mempunyai manfaat ekonomis. Nah, manfaat ekonomis itu bisa jadi lebih mahal dibanding dengan padi-padi yang lain. Nah, sekarang padi organik Bang, padi organik itu harganya luar biasa. Ya, memang jarang yang beli, tapi sekali beli untungnya sama dengan 100 orang yang beli gitu. Keuntungan ada yang itu kali nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari DPMD Kabupaten atau DPMD Provinsi untuk mengangkat nilai, ya ada value add-nya dari padi ner ini, sehingga tadi abah melakukan kema laku Bang gitu. Itu Bang. Terus terakhir yang ini yang pedas gitu Pak ya, pedas. Nah, Abah punya program ketahanan pangan juga gitu ya Pak ya. Nah, pedas ini silahkan aja dikembangkan melalui program ketahanan pangan, dibudidayakan melalui kelompok-kelompok tani yang ada atau melibatkan lembaga-lembaga desa yang ada. Misalnya diwajibkan PKK, setiap ibu PKK wajib punya ini dan segala macam. Atau misalnya RT RW wajib punya ini, bibitnya dikasih gratis melalui program ketahanan pangan desa. Itu Bang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun. Di sisi harga memang betul. Waktu harga pare biasa 400, ini udah 700. Begitu Bu. Cuman tadi yang belinya tidak ada yang beli, sekalian ada yang beli 1 orang hampir 10 orang kan gitu. Betul, memang betul. Bantu marketing. Ya. Dan begini itu Bu, saya memang ingat sama emut sama sarang sepuh abdi anu disebut teh Mah Anom ya. Anjeunna nyarios ieu bumi sing hate di mana aing geus poe ulah di kamana-mana keun. Ulah dibagikeun. Mun naik sahawe nu nyizingan, man wayahna kudu diomian. Kudu diberesan, kudu dibersihan. Sabab anu geus sieunana ieu mah lain ngan ukur urang ti seuleuh. Sa Indonesia bakal ngalaman nyicingan ieu mah alhamdulillah Bu.
orang Irian menang setengah bulan sih mereka di dia. Orang NTB lebih ke orang Singapura pernah di depan sare di dia. Bata kusim guring teh nya sadetik-detik bari jeung dia balocor ge nya can kaomean gitu. Ya dibikin satu ya rumah adat lah gitu. Intinya pilih aya nu kawengian, pilih aya anu nu icalan itu ini mangga sok aya di dieu. Naon sababna insyaallah nya bari jeung awon-awon ge kamar mandi gitu ini mah terus disiapkeun. Memang dugi kadinya buat gitu nya. Memang aya amanat sepuh itu Bu. Wayahna ulah di kamana-manakeun gitu nya. Kudu di omean weh nu penting mah. Mata ku abdi teh nya alhamdulillah rasa sakedik geus di omean. Nuhun, Pak. Oke, sudah cukup kayaknya ya. Terima kasih Pak Tamam sudah menyimpulkan. Tadinya saya mau berbicara sedikit soal itu. Jadi gini Pak Budi, ini tugas kita Pak. Jadi banyak sekali yang harus kita coba perkenalkan apa yang sudah kita dapat hari ini. Minimal apa yang sudah terlihat di depan mata. Tadi kita sudah share ya Bu Henny terkait dengan varietas padi ini ke grup Pak. Jadi minimal ada hal-hal yang bisa kita nanti sampaikan di dalam gerai desa kita datangkan. Varietas ini menjadi varietas unggulan yang bisa kita sampaikan ke dinas pertanian atau seperti apa nanti bentuknya. Cuman jadi untuk dicatat kembali nih untuk teman-teman yang lain. Dan yang kedua soal yang tadi Pak Tamam bilang untuk pemasaran ini disampaikan ke PKK, saya nggak akan jauh-jauh. Ada teman-teman yang pakai rompi kuning. Jadi coba sampaikan itu di mingguan teman-teman semua yang ada di wilayah bahwa kita punya varietas pedas, bisa belajar ke sana, bisa menanamkan ini. Coba sampaikan oleh teman-teman bahwa ada tanaman yang bisa kita budidayakan yang memang wilayahnya nggak jauh dari kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita kerjain nggak jauh dari hari ini. Jadi nggak usah lagi ngomong rencana minta anggaran APBD lama Pak Tamam. Kalau kita minta ngomong APBD, minta sekarang ya Bah ya, 2024 insya Allah. Cuman kami secara normatif Bah, kalau Bapak mau mengusulkan perbaikan untuk balai ini menjadi balai besar, jadi untuk Abah Anom kita coba kita renovasi, Bapak bisa nanti berkomunikasi dengan Pak Kabid, bisa menyampaikan melalui SIPD proposal seperti biasa, nanti bisa disampaikan. Dan itu kadang-kadang kan Mbah, kadang-kadang tahun payun. Tetapi kita pun tidak akan memendam ini, kita akan juga sampaikan di forum gerai Pak. Mungkin kita bisa komunikasikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa Mekarjaya khususnya untuk Cisereh ini. Kemudian yang terakhir dengan kondisi kesenian ya Bu Agustin, kita udah sering Pak Tamam. Jadi kemarin juga kita mau datangkan dari Bekasi, tapi ternyata punten. Jadi memang pangitan Abah mah tos siap pangitannya, tetapi ternyata Bekasi sendiri kita undang, kita udah siapkan uang Pak Tamam, dan dia nggak bisa hadir. Nah itu yang apa sih yang nah jadi maksudnya kita juga berpikir sampai ke sana gitu. Jadi enggak Bah, jadi apapun yang dibilang Pak Tamam itu bagus, tetapi itu juga terpikirkan oleh kita datangkan Bah. Jadi untuk rakor berikutnya Bu Agustin terbang ini mangga disampaikan Bah. Jadi kita siapkan transportnya, kita siapkan juga uang penggantinya untuk bisa menghadirkan budaya Jawa Barat yang luar biasa ya Bah ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang sudah kita lakukan sesuai dengan kekuatan kita Pak, kewenangan kita, karena provinsi nggak bisa bekerja sendiri, ada pusat, ada tim pendampingnya, TA-nya, ada pendamping desanya, ada teman-teman DPRD Kabupaten Purwakarta yang bisa kita berbagi Pak Kabid. Jadi intinya bahwa ini hal yang luar biasa, kita dapat varietas unggulnya yang tadi Pak Tamam, Pak Budi, juga teman-teman lain juga sampaikan. Ini akan kita langsung ambil, kita coba formatkan Pak Budi, karena banyak banget kita udah dari kemarin dari Subang Pak Koko, dan luar biasa ternyata desa-desa itu luar biasa punya kekuatan dan potensinya yang belum sadar apa yang dimiliki, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena Abah memastikan ini terjaga dengan baik. Dan tentunya Abah itu yang harus dipikirkan oleh Abah ya ke depannya, generasi ini harus dipegang oleh Abah, sehingga apa yang Abah yakini itu bisa dipegang terus dan bisa lestari lagi, bentuk regenerasi yang bisa kita contoh secara nyata Pak. Jadi teman-teman semua, sepertinya budaya dan desa adat ini seperti biasa oleh teman-teman, tapi kalau masuk ke dalamnya itu luar biasa. Ada hal-hal yang dipertahankan, tatanan yang dipertahankan yang kita nggak bisa lihat di tempat lain.
dan ini memastikan bahwa desa ini subur, makmur, masyarakatnya sejahtera. Karena apa? Ada hal yang diyakini dan di apa kata teteh tadi ada bahasa katalog bahasa buhun ya Pak ya, yang memang sebetulnya checklist mendingan teh diurang jieun we jurnalnya gitu ya, bahasa buhun seperti yang kata Bapak tadi kok yang bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan aslinya teh ternyata eta. Nah itu yang terpikir oleh kita, kenapa kita nggak bisa bikin Bu Agustin kamus bahasa buhun itu Pak. Nah itu yang menjadi salah satu produk kita yang bisa kita sumbangkan gitu, memperkenalkan desa-desa seperti ini ke dunia luar. Mungkin itu saja Pak Koko, terima kasih Pak Kuwu dan ibu-ibu semua. Mungkin mau manggung mangga, mau tuk-tukan sarang apa tutunggulan, ya Allah tutunggulan. Sebelumnya saya juga pengen dengar suaranya dari Ade, kira-kira seperti apa, dan teman-teman semua. Saya inginkan juga bahwa kita ini berangkat tidak main. Ada tanggung jawab teman-teman semua setelah ini selesai. Jadi kalau nanti kita pulang ke Kerawang, kalau setelah buka puasa kita ketemu di tempat yang sama, kita ingin ngumpul sebentar bagaimana memformatkan ini untuk disampaikan ke Pak Kadis. Jadi bahan-bahan yang oleh teman-teman kumpulkan saya sudah pilihkan orang-orangnya dan bisa disampaikan, dibuat paparannya untuk disampaikan nanti hari Senin pada saat terapi ya. Tolong dibantu teman-teman semua, dan ini ada konsultannya untuk mengingatkan apa-apa saja yang kita bisa formatkan, kita bisa pelajari dari desa-desa yang sudah kita kunjungi. Oke, sehat semuanya Abah, terima kasih. Mungkin closing statement Ade, mangga rasanya seperti apa. Sebelumnya terima kasih banyak Abah atas penampilan anak. Teman-teman semua, kita berangkat dari sini, kita tunggu di depan, kita melanjutkan ke Karawang Bah. Terima kasih atas penerimaan yang luar biasa. Hatur nuhun kepada teman-teman semua sudah memberikan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Kabid, terusnya Pak. Aduh gemper Ibu. Sok. Kenapa? Aduh Pak, punten. Di papas warudoyong, di papas ayana di warudoyong, doyong ka sisi basisir di papak ayana di warudoyong, papak ayana di warudoyong, aduh di papak ayana di warudoyong, doyong ka sisi basisir di papak ayana di warudoyong, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi wasallam. Di papak ayana di warudoyong, ya gitu panginten Mbak, hapunten teh mau benten versi gitunya.
Iya teh Bu, tutunggulan teh aya lagu ya teh Bu. Lagu naon ieu? Reogan. Nah, ieu mah lagu teh reogan ya tapi teh. Ieu teh lisung teh di tahun 48. Ya. Malihat anu ngagotong oke masih aya kene asal apa? Pak Aman, mana Pak Aman ya? Oh. Ah, mana Bu, Ibu buka bit nyepeng heula. So. Bu, iya. Bu. Sok. Bade naon? Pak, Bu Kabin bade nomana? Bade nyepeng unggul. Ah, ieu batu tuh. Bisaan ya kalau halu nama. Ya, terus. Nuhun. Nah, Pak Agustin, jawab. Alhamdulillah ya, mohon Bu Agustin hatur nuhun. Terus dugi ka aya nya nuhun. Foto dulu, ayo sok eta sepuh kasepuhan.